Halo, selamat pagi. Kita jumpa lagi dengan saya Lita Jonathan, dan pada kesempatan hari ini saya berkunjung ke tempatnya Knit and Crow Yarn milik Ibu Mega. Jadi nanti tapi pada hari ini kita akan membuat workshop needlepoint. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mulai dengan mengerjakan basic teknik dari needlepoint ini sendiri di atas materialnya kanvas. Jadi needlepoint ini juga kita bisa mengatakan bahwa canvas work. Yang hari ini akan kita lakukan itu canvas work, karena itu needlepoint juga bisa dikerjakan di bahan-bahan yang lain seperti fabric gitu ya, yang linen biasanya kalau kita pakai itu. Tapi hari ini kita akan membuat macam-macam sebenarnya. Ada yang untuk needle case, ada yang untuk scissors, untuk gunting, tempat gunting, atau kita hanya akan membuat satu bentuk kotak-kotak seperti ini yang nantinya ini juga bisa kita pergunakan untuk membuat box gitu, sewing box gitu misalnya. Ini di atasnya ada ini. Oke, kita akan mulai. Kalian boleh membuka itu kitnya. Ini ada dua pattern ya, ada jarumnya juga di sini ya. Nah, untuk beginner kita membutuhkan kanvas ya seperti ini. Ini juga ada needle-nya ini tapestry needle, karena kita butuh jarum yang tumpul sebetulnya ya. Dan di sini ada juga 4 benang perle DMC, ada anchor ya di sini ya. Dengan ada 4 warna. Ini perle nomor 5 nih biasanya yang kita pakai. Dan di sini ada, ini kita bilangnya needle threader sebenarnya sih. Tapi kalau di sini kita bilangnya mata nenek. Dan ini ada pattern yang didapat, jadi ada teknik di sini sama. Nah, ini kalau untuk basicnya kita masih bikin satin stitch ya. Oke. Di sini saya bawa beberapa buku ya. Ini buku yang sudah lama, yang tahun 2008 yang saya punya. Dan di sini banyak sekali motif-motif yang bisa kita kerjakan. Untuk sewing box juga, untuk scissors markers juga, dan ada beberapa motif-motif juga yang memakai gold thread yang nanti juga mereka akan kita ajarkan untuk menggunakan gold thread. Jadi pertemuan ini juga bukan cuma sekali, karena ini kita baru mulai. Jadi kita masih membuat yang basic dengan satin stitch ya, dan nanti akan ada beberapa kali workshop lain. Kita akan bikin tutorialnya juga ya. Sekarang kita lihat ini patternnya ini satin stitch ya, kayak gini ya. Dan ini adalah hitungannya sebenarnya. Nah, kita mulainya di sini. Misalnya kita ukuran ini ya,
seukuran ini ya, kita mau bikin selebar ini ya, nggak apa-apa kita bikin aja yang selebar ini, karena di dalam sini nanti kita isi dengan macam-macam teknik. Oke, jadi kita nggak harus bikin simetris dalam pengertian ini segini tuh sama, nggak harus ya. Jadi kita bikin pakai ini sebagai sampler juga, yang nantinya kita bisa bikin jadi kayak needle book. Oke. Oke, sekarang kita akan ngobrol sedikit dengan Ibu Mega, atau biasa kita panggil Mega juga boleh ya, yang founder dari knitandcrow.id. Judulnya dari, ini sebenarnya toko benang jadinya ya, dari hobinya Ibu Mega sendiri yang akhirnya sebenarnya ini saya pengen tahu ceritanya bagaimana, karena toko ini sebenarnya relatif masih baru gitu, jadi baru diresmikan juga gitu kan. Jadi halo Bu Mega. Ya, halo Dalita. Oke, boleh cerita sedikit nih, karena gini, problem kita selalu ya karena kita rajut juga, embroidery juga, artinya kita banyak sekali bermain dengan benang, craft yang berhubungan dengan benang dan kain gitu. Memang kadang-kadang akan ada sedikit kendala atau pilihan benang yang mungkin nggak terlalu banyak ya. Tapi sekarang dengan adanya Knit and Crow jadinya lebih bisa ada pilihan lah untuk kita untuk melihat beberapa jenis-jenis benang yang kita bisa pakai untuk merajut ataupun knitting dan crochet dan embroidery juga. Ya, toko ini baru 2 bulanan. Baru 2 bulan diresmikan. Tapi kita hobi dan sering kumpul sama teman-teman tuh udah lama. Punya cita-cita tapi belum kesampaian gitu. Nah, kebetulan pas saya ada tempat, jadi saya berusaha untuk buka untuk tempat kumpul-kumpul dulu awalnya. Terus pikir-pikir kenapa nggak kita start up gitu untuk mulai apa yang ada di sini kita cukupin. Iya. Seperti yang kayak yarn ball, yarn holder, drill. Nah, terus udah gitu saya kepikiran juga kenapa nggak kita coba benang yang harganya juga harus kompetitif gitu. Kita masukin. Juga ada yang lokal-lokal saya siapin. Nah, terus kebetulan tempat kita juga bisa untuk tempat kumpul para hobi, untuk workshop ya. Jadi all welcome untuk belajar di sini gitu. Ya gitulah, jadi yang pertama saya kepikiran untuk saya ya pasti ibu craft lah. yang terutama karena kan memang aku aktif sudah dari dulu sebetulnya ya. Jadi memang banyak akhirnya kan komunitas-komunitas yang terbentuk gitu kan dengan tapi memang dengan adanya tempat-tempat gitu ya, kayak Knit and Crow sekarang ada space bukan hanya untuk jualan benangnya, tapi juga bisa untuk berkumpul dan bikin workshop itu menjadi penting juga sih gitu kan, karena kadang-kadang kan kalau kita cuma sekedar toko terus kita beli pulang gitu, nggak ada tempat untuk ketemu untuk berkumpul, karena kita biasanya kalau kerja bareng-bareng gini kan lebih asik ya. Dan yang sebenarnya yang menarik ya dari Knit and Crow ini menurut saya adalah tools yang kalian punya nih. Maksudnya aku dengan adanya tools ya, saya bilang ya, itu dengan kayu-kayu yang dibuat untuk tempat benang dan itu sangat menarik sekali, termasuk juga dengan needle yang dibuat dari kayu. Gitu. Aku pengen tahu sedikit cerita tentang idenya untuk membuat itu juga ya. Ya, kebetulan kan ide ini kita tuh sering lihat kan di luar. Nah, sedangkan kita di sini tuh sama sekali nggak ada yang bikin gitu. Sedangkan bahan-bahan kita jauh lebih bagus dari mereka untuk kayu jatinya, untuk yang lain-lainnya. Nah, pada saat pandemi itu kebetulan kan saya kenal satu tukang kayu. Mereka tuh benar-benar nggak ada job sama sekali gitu. Saya kepikiran, aduh apa yang bisa saya perbuat untuk bantu mereka gitu. Nah, akhirnya kan karena saya biasa knitting, kenapa nggak kita coba yarn ball? Nah, dari yarn ball, yarn holder saya bikin tuh saya
jual online. Nah kebetulan jalan, dan dari situ step by step, aduh saya pengen ciptain yang seperti sekarang ini gitu Bu Lita. Jadi kita bisa punya komunitas, bisa kumpul. Nah dari situlah semua terbentuk, jalannya smooth itu lancar. Smooth ya. Maksudnya ada sarana yang ya, ada support juga ya dari perajin-perajin itu untuk membuat yarn bowl dan yarn stand juga itu ya, maksudnya. Ada hook juga. Ada hook juga ya. Nah, yang menarik di toko ini dari knitandcrow.id ini itu adalah bahwa banyak juga dijual barang-barang yang berhubungan dengan kebutuhan dan sarana untuk penempatan benang-benangnya ya. Antara lain seperti ini ada yarn holder, di mana dia bisa berputar ketika kita sedang mengerjakan dan kita mengambil bagian benang yang di bagian luar. Apalagi kalau ada benang-benang gradasi seperti ini, kadang-kadang kita bisa mengambil benang itu dari luar atau kita akan mengambil benang itu dari dalam. Ini contoh lainnya juga seperti ini. Bahkan di sini ada tempat, ada lacinya yang kita bisa pakai untuk tools yang lain, dan ini juga kita bisa menempatkan barang-barang yang dibutuhkan ketika proses merajut atau knitting itu dikerjakan. Nah selain itu juga ada bowl, ini juga sangat membantu ya kalau kita akan membuat knitting atau untuk merajut supaya nggak lari-lari kemana-mana si bowlnya ini, benangnya, sehingga bisa dimasukkan ke dalam bowl seperti ini. Nah, yang saya sebenarnya jarang sekali menemukan ya khususnya di Jakarta atau di Indonesia ini adalah ini, yang needle, maksudnya crochet needle yang terbuat yang sangat unik sebetulnya, dan ini banyak sekali ini ada diproduksi di luar, tetapi produk-produk dari Knit and Crow ini tidak kalah dengan produk-produk dari luar. Mungkin Ibu Mega bisa menjelaskan sedikit tentang produk ini. Ya. Nah ini crochet hook ini saya dapat ide memang dari luar. Kebetulan kan di sini nggak ada, Pak Rita. Iya. Cuman karena saya pikir oke lah, saya coba di sini bikin dan hasilnya jauh lebih bagus sih. Terbuat dari kayu-kayu yang orisinil dari Indonesia, kayu hitam, terus jati, dikombine sama tanduk kerbau yang paling jarang itu. Ada tanduk kerbau, terus ada tulangnya juga, dibikin jadi unik banget ya. Bentuknya benar-benar rustic gitu ya, dan hook ini cuma satu, dibikin satu, nggak ada duanya. Kebanyakan atasnya itu untuk yang agak besar. Ya memang untuk kita pahami banget ya bahwa untuk membentuk hooknya ini tidak mudah, karena walaupun dikerjakan mau pakai kayu, mau pakai tulang ya, atau pakai kayu-kayu yang lain-lain itu memang tidak mudah untuk membuat bagian hooknya ini, karena juga bisa patah ya, dan kecenderungannya memang menjadi hook yang besar-besar ya, yang lebih besar ya, memang pegangannya ini. Tapi ini juga menjadi bagian dari koleksi sebetulnya. Dan saya salah satu orang yang suka mengkoleksi tools untuk rajut atau knitting. Dan ini sangat menarik sekali karena saya rasa mungkin baru Knit and Crow yang punya produk ini ya di Indonesia ya, karena so far saya belum lihat di produk-produk yang lain sih gitu kan. Tapi dan ini layak banget untuk diekspor sih sebetulnya, Mega ya. Justru saya ini udah ada pesanan. Udah ya? Nah, ini yang perlu diproduksi ya. Dan perajin-perajin kita itu juga sudah sangat bagus ya untuk membuat ini. Ya, sama sekali tidak kalah. Apalagi yang penting tuh materialnya sebenarnya ya. Kita tanduk juga banyak ya di sini ya. Iya, ini semua material lokal. Lokal semua ya, lokal produk ya. Kayunya juga kayu yang keras banget Mbak Lita. Iya. Gitu. Nah kayak gini juga kan kayaknya ini banget sih. Unik banget. Nah, ini apa nih? Dia tulang. Tulang ya? Iya, tulang atau apa gitu. Unik banget ya. Tapi perajinnya bagus banget loh. Craftsmanship-nya keren banget loh. Nah, yang trip berikutnya ininya udah
proper Oh, banget. sudah lebih Iya. sudah lebih baik ya. Sudah lebih baik, makanya bisa digunakan. Oke. Nah, seperti itu Knit and Crow yang dan ini masih akan terus dikembangkan ya, Ya, pasti. Mega ya. Jadi mungkin nanti akan ada tools-tools yang lain yang untuk mendukung dan juga untuk aksesoris, juga untuk koleksi-koleksi ya. Betul. Oke, Oke. terima kasih Mega. Iya, sama-sama. Thank you, Kita Mbak. akan mulai Atas lagi kerja kesempatannya. dengan needlepoint lagi. Oke. Oke, Thank terima you. Terima kasih. kasih.